Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Sore hari ini bukan karena kebetulan kami berkumpul beribadah, menyembah memuji Engkau, tapi kami percaya ini semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami mau satukan hati kami untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap
kasih Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagimu. Hanya Kau yang layak. Terima segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bagi Yesus kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu selamanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi, tak pernah habis kasih-Mu. Haleluya. Mari terus sembah Dia, mari terus tinggikan nama-Nya. Haleluya. Yesus Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami mau balas Tuhan? Selain pujian penyembahan, hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah selagi kami masih bisa bernafas, kami mau terus memuji menyembah nama-Mu. Kami mau terus meninggikan Kau. Karena Engkau Tuhan yang benar-benar mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Kami mau bersuka di dalam kasih-Mu Tuhan. Yesus, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
selamanya. Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang setia, Tuhan yang layak disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja kami, bagi Yesus. Oh, Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau
tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. Sungguh benar, tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib. Tiada seperti Engkau, Tuhan, yang kami sembah dalam roh, dalam kebenaran, Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami benar-benar menyenangkan hati-Mu. Engkau disukakan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan menguatkan, meneguhkan iman kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih. Jemaat JKI, kita berjumpa kembali dalam Worship Night pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan belajar suatu tema, yaitu memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2 bagian A. Demikianlah firman Tuhan, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Bapak dan Ibu, dalam panggilan kita sebagai orang percaya, kita mengenal, kita bahkan sudah mengalami yang namanya kebaikan, gift, hadiah, kasih karunia dari Tuhan Yesus. Berkat-berkat yang kita alami, berkat-berkat yang kita sudah terima, itu merupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Tetapi di sisi yang lain, sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Allah, tentu setiap kita memiliki panggilan. Setiap kita memiliki peran dan tanggung jawab dalam rancangan Allah yang begitu besar atas dunia ini, melalui setiap panggilan Allah dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa yang namanya gifted, goodness, karunia Tuhan, itu selalu berjalan beriringan dengan peran dan tanggung jawab kita sebagai umat pilihannya. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Artinya adalah Tuhan mau kita memiliki kerinduan
Tuhan mau kita memiliki passion, kesiapan dipakai oleh Allah untuk menggenapi rancangannya yang besar atas dunia ini. Saya percaya sekali bahwa Allah akan selalu menjadi leader. Dia menjadi pemimpin. Dia yang memperlengkapi dan dia yang melindungi akan panggilan kita. Dalam firman Tuhan 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman Bapak dan Ibu. Sebuah perkataan kalimat sederhana, tapi di dalamnya makna panggilan Tuhan itu begitu jelas. Allah memberikan tugas kepada kita sebagai orang percaya umatnya, memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2 tadi. Hal ini berkaitan saudara dengan kesiapan kita. Berkaitan dengan kerinduan kita. Juga berkaitan dengan waktu. Firman Tuhan berkata, beritakanlah firman. Siap sedia. Umat Tuhan harus siap sedia. Tetapi yang menarik, dikatakan oleh Tuhan ada baik atau tidak baik waktunya. Inilah yang menjadi tantangan saudara. Bagaimana kita umat Tuhan yang memiliki kerinduan kesiapan untuk memberitakan firman Tuhan, menampilkan karakter Kristus dalam hidup kita. Tetapi Tuhan ingatkan, kita akan diperhadapkan pada waktu yang baik atau waktu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita umat percaya harus memberitakan firman Tuhan? Mengapa kita harus mensaksikan Yesus, karakternya dalam hidup kita? Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak dan Ibu, yang pertama, kenapa kita harus memberitakan firman Tuhan? Mengapa kita harus menjadi karakter, menampilkan karakter Kristus? Karena memberitakan firman Tuhan adalah merupakan bagian pertanggungjawaban umat kelak di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 bagian terakhir dikatakan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih, memberitakan firman Tuhan harus menjadi bagian gaya hidup umat Tuhan. Bagian gaya hidup yang menampilkan sikap pertanggungjawaban umat di hadapan Tuhan. Karena kelak kita pasti menghadap hadirat-Nya. Tetapi ketika kita bicara pertanggungan jawab kita, hidup kita di hadapan Tuhan, Tuhan mengingatkan kita bukan hanya berbicara tentang hidup yang suci, hidup yang kudus, hidup yang bebas dari dosa. Itu adalah hal yang baik. Biarlah itu menjadi dasar platform untuk kita bergerak dalam panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan juga, ada tugas yang Tuhan berikan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Kelak pada saat kita menghadap Tuhan, kita akan diminta apakah kita sudah memberitakan, menampilkan karakter Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya kerinduan Tuhan Yesus, yaitu agar umatnya memiliki kehidupan iman. Kehidupan iman yang bergairah, saudara. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saya mau agar kita semua memiliki gaya hidup yang seperti ini. Menampilkan karakter Yesus. Memberitakan firman dimanapun Tuhan panggil dalam hidup kita. Alasan kedua, mengapa umat harus memberitakan firman. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada aku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak dan Ibu, yang kedua, kenapa kita harus memberitakan firman Tuhan? Selain kelak kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan,
Yang kedua, tugas pelayanan ini langsung diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saya mau menekankan kata langsung, saudara. Bahwa tugas memberitakan firman Tuhan ini memang harus menjadi bagian gaya hidup orang percaya. Karena ini dipercayakan oleh Tuhan secara langsung dalam hidup kita. Umat Allah harus siap sedia. Apapun situasinya. Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 tadi berkata, "Aku tidak menghiraukan nyawaku, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang diberikan Tuhan." Bapak dan Ibu, memberitakan firman Tuhan pada akhirnya harus kita kerjakan sampai garis akhir kehidupan yang Tuhan percayakan. Memberitakan firman Tuhan adalah bagian daripada pelayanan yang harus kita selesaikan dalam kehidupan kita. Tetapi Paulus memberikan contoh yang baik. Bagaimana Paulus berkata dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Artinya apa Bapak dan Ibu? Sebagai umat Allah kita harus siap sedia. Kita memberitakan firman Tuhan tidak hanya pada situasi atau keadaan yang baik. Bahkan mungkin sering kita akan berjumpa dengan keadaan-keadaan yang tidak baik. Yang mungkin membuat kita tanda kutip menderita. Tetapi seperti Paulus yang berkata tidak menghiraukan nyawanya. Demikian juga hendaknya umat Tuhan punya komitmen yang kuat. Mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang langsung Yesus Tuhan kita berikan dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, panggilan pelayanan ini penting. Memberitakan firman Tuhan ini penting. Dan kita harus tunjukkan melalui karakter kehidupan Kristus yang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan pada akhir pelayanannya di hadapan muridnya sebelum naik ke surga, Dia pun memberikan satu perintah kepada murid-muridnya termasuk kita hari ini. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini Bapak dan Ibu. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan memberikan satu tugas panggilan kepada kita semua. Pertanggungjawaban memberitakan firman. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu sesuai firman Tuhan. Bapak dan Ibu, ketika ini merupakan perintah pelayanan yang langsung Tuhan berikan, hendaknya kita sebagai umat Tuhan menangkap atau melihat hal ini sebagai suatu gairah, saudara. Bayangkan Tuhan yang memberikan secara langsung. Hendaknya kita bersemangat karena Yesus Kristus Tuhan kita memberikan tugas ini secara langsung. Memberitakan Injil kasih karunia Allah. Menampilkan karakter Kristus. Dan kita selalu melihat ini sebagai tugas yang mulia. Yang nilainya jauh di atas apapun yang kita lihat di dunia ini. Nah Bapak dan Ibu, kalau kita sudah melihat kenapa kita harus memberitakan firman. Lalu yang menjadi tantangan apa Bapak dan Ibu? Yang menjadi tantangan adalah permasalahannya kita semua manusia masih memiliki daging Bapak dan Ibu. Kita semua itu adalah manusia yang sering berkata, "Aku tidak mau, aku belum siap, aku belum bisa menampilkan karakter." Karena pola pikir kita manusia masih secara dunia. Secara dunia artinya apa? Kita melakukan sesuatu karena kita terinspirasi. Banyak orang Kristen mau melayani karena terinspirasi secara spiritual. Ketika contoh kita mengalami yang namanya hidup baru, kita begitu mengebu-ngebu bersemangat melayani Tuhan. Kita terinspirasi secara spiritual. Kita mengalami seakan-akan perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya hubungan itu menjadi kendor, saudara. Kenapa? Karena kita manusia masih berpikir mau melakukan sesuatu karena terinspirasi. Saya mau ingatkan Bapak dan Ibu. Bukti bahwa hubungan kita baik dengan Tuhan
adalah ketika kita berbuat sebaik-baiknya saat terinspirasi atau tidak terinspirasi. Saya mau tekankan hidup kita sebagai umat Tuhan ada masa baik dan tidak baik. Ada masa-masa kita mengalami terinspirasi secara spiritual, Bapak dan Ibu. Tapi juga ada masa-masa rasanya kita tidak terinspirasi. Persoalannya bukan Anda atau saya, Bapak dan Ibu ada di masa baik dan tidak baik. 2 Timotius pasal 4 tadi katakan, kita harus siap sedia. Artinya apa Bapak dan Ibu? Dalam kehidupan umat Tuhan yang ada masa baik dan tidak baik, kita harus siap sedia. Apakah kita menginginkan atau tidak menginginkan, terinspirasi atau tidak, memberitakan firman Tuhan adalah tugas kita. Jika pelayanan kita hanya berdasarkan saat-saat kita terinspirasi Bapak dan Ibu, lalu kita tidak melakukan pelayanan itu karena tidak ada lagi rasanya inspirasi dari Tuhan, maka sebetulnya secara tidak sadar, Bapak, Ibu, dan saya mendapati kehidupan iman kita jauh dari Tuhan. Lalu bagaimana cara kita kembali? Tetap kembali melakukan pekerjaan Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap memberitakan firman. Pada akhirnya, saya tutup pelayanan malam ini, saudara. Bagaimana kita umat Tuhan mempertahankan semangat ini? Saya ambil dari kitab Yudas pasal 1 ayat 20-21. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Melalui ayat ini, kita diajarkan mempertahankan semangat kita, memberitakan Injil, menampilkan karakter Tuhan. Pertama, dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 20-21, Tuhan ajarkan kita untuk kita tetap berdiri di atas dasar iman kita. Tuhan tidak ingin kita berdiri di atas keadaan kita, situasi kita, masa baik tidak baik kita. Tapi Tuhan ingin kita berdiri di atas dasar iman. Berdiri di atas dasar iman artinya menghargai setiap waktu ini adalah kesempatan melayani Tuhan. Berdiri di atas dasar iman artinya adalah menghargai setiap waktu ini adalah karunia Tuhan untuk melayani Dia. Jika Bapak, Ibu, atau saya hanya mau berusaha pada saat-saat hidup Bapak dan Ibu dan saya baik-baik saja, maka secara tidak langsung Bapak, Ibu, dan saya menjadikan kita ini menjadi beban bagi Allah. Bagaimana Allah harus terus menginspirasi kita. Tidak Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa di dalam masa yang tidak baik, di dalam penderitaan kita tetap bersemangat mencari Tuhan. Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup kasih karunia Tuhan bagi kita untuk melayani Dia. Cukup kematian, cukup kebangkitan Kristus menjadi inspirasi bagi kita untuk melayani Dia. Yang kedua dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 20-21. Selain berdiri di atas dasar iman, yang kedua, Bapak dan Ibu harus tetap berdoa dalam Roh Kudus. Ini penting Bapak dan Ibu. Karena Roh Kudus menjadi penuntun dalam hidup kita. Dia membuat hati kita menjadi hati yang pemenang. Untuk tekun dan konsisten dalam tuntunan rohnya. Bukan atas dasar kehendak kita. Ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus menguasai pikiran tubuh kita. Jiwa kita dikuasai. Sehingga bukan lagi keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan yang akan menguasai kehidupan kita. Dan sebagai penutup, hal ketiga, bagaimana kita mempertahankan semangat memberitakan Injil Allah. Dalam Yudas 1 ayat 20-21 bagian terakhir dikatakan ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Saudara, kalau saudara sudah berdiri di atas iman, saudara sudah berdoa dalam Roh Kudus, maka Alkitab katakan pelihara dirimu dalam kasih Allah.
saudara harus memelihara dan menjaga diri saudara dalam kasih Tuhan. Dan saya tahu praktek yang paling sederhana, bagaimana caranya menjaga diri kita dalam kasih Tuhan, adalah ketika kita mengasihi sesama kita. Praktekkan kehidupan mengasihi sesama. Miliki kerendahan hati, kesabaran dan kesetiaan membantu sesama kita. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika kita mulai saudara mengasihi sesama kita, kita mempraktekkan kehidupan mengasihi sesama kita, maka di dalamnya akan timbul spirit untuk memberitakan kasih Tuhan terhadap sesama kita. Biarlah firman Tuhan di dalam worship night ini menjadi kekuatan untuk kita kembali melayani Dia, memberitakan Dia, menampilkan karakter Dia di dalam masa-masa kehidupan kita, terutama pada masa-masa yang tidak baik. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Kaulah penolong kami, Kaulah sahabat kami Tuhan. Penolong selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari katakan dengan segenap iman kita. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk worship night malam ini. Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana kami diingatkan ada masa-masa tidak baik dalam hidup kami. Tetapi bukan perkara waktunya, tetapi yang terlebih Tuhan ingin agar kami tetap siap sedia memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang mengingatkan kami. Karena kami sering mengalami masa-masa tidak enak. Kami sering mengalami masa-masa kesulitan. Pada masa-masa itu justru Tuhan ingin kita tetap melayani Dia.
kita tetap menampilkan karakter Dia dalam hidup ini. Bapa, hamba berdoa, biarlah roh Tuhan terus menuntun kami, untuk kami terus mempunyai semangat berdiri di atas dasar iman yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami. Ajar kami selalu berdoa di dalam roh Tuhan, dalam Roh Kudus, saudara, supaya kami selalu dipenuhi oleh tuntunan roh Tuhan, bukan dikuasai oleh kehendak kami. Dan pada akhirnya, biarlah kami mulai mempraktekkan mengasihi sesama kami. Karena kami tahu pada akhirnya praktek kehidupan mengasihi sesama ini akan membuat kami bersemangat melayani Tuhan. Karena di dalamnya Tuhan hadir dalam pelayanan kami. Terima kasih buat malam ini, berkat-Mu ada atas jemaat JKI. Penyertaan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.